haruslah kami berharap hakim tidak perlu lagi ikutin tahapan-tahapan yang ada dalam konteks persidangan. Harus dinyatakan ini, ditetapkanlah ijazah Jokowi itu palsu. Nah, sehingga dengan demikian ada peristiwa hukum yang disebut pelanggaran. Maka dengan pelanggaran itu terjadilah impeachment. Mestinya begitu. Karena Jokowi menggunakan ijazah palsu pada waktu mendaftar capres. Nah, itu persyaratan yang serius, maka Jokowi harus batal demi hukum, tidak bisa melanjutkan menjadi presiden. Itu harus menjadi kenyataan hukum yang harus diputuskan. Tapi kita lihatlah, kita ini biar ilmunya segudang dan bagus, mampu mengatasi siapapun, tapi kita kalah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan dimiliki, dipegang oleh orang-orang yang zalim. Nah, kita lihatlah hakim di sini. Tadi saya lihat masuk ke sini ada visi dari badan peradilan yang mandiri, badan peradilan yang agung. Kita lihatlah visi misi di pengadilan ini jalan apa tidak. Apa cuma omdo aja papan-papan pengumuman itu. Kita lihat ke depan, insya Allah hakim diberi hidayah oleh Allah, memutuskan untuk jelas dengan ditetapkan ijazah Jokowi adalah palsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lawan atau kita lawan? Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing, Bang. Ya, alhamdulillah, atas izin Allah semua akan terjadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah yang mencabut, Allah juga yang muliakan, Allah juga yang hinakan. Saudara-saudara, terutama majelis hakim dan jaksa, peristiwa politik berhimpitan dengan peristiwa hukum. Sebentar lagi peristiwa politik akan ada. Sekarang udah 2023 ya. 2024 akan ada pergantian. Kalau Anda masih mempertahankan kekuasaan yang zolim, membela mereka yang tidak benar, Anda ingat peristiwa akan jalan terus. Dan kami mencatat rakyat, kamu hakim yang zolim, kamu jaksa yang zolim, kami catat. Dan ada perubahan nanti, kalian tiba gilirannya harus diadili. Sombong amat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bukan yang dituduh. Ketika Bang Tri ngomong, mendalilkan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu, maka Bang Tri harus membuktikan tuduhannya itu. Mungkin Bang Tri tahu ijazah yang aslinya. Udah selesai persoalan, gak usah maksa Jokowi suruh hadir di persidangan. 5 menit waktu presiden itu sangat berharga. Ya, 5 menit, 2 menit, 1 detik itu sangat berharga. Bukan waktu yang sederhana, nggak sederhana. 5 menit waktu presiden itu nggak sederhana. 5 menit waktu Egy Sujana mungkin nggak ada apa-apanya. 5 menit waktu saya mungkin nggak ada apa-apanya. 5 menit waktu presiden itu sangat berharga. Bisa melakukan banyak hal dalam waktu 5 menit itu. Kok bisa dianggap sederhana itu? Nggak sederhana waktu 5 menit untuk presiden, Pak Egy. Dan satu kali lagi, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Ini sudah berulang-ulang kan, orang hukum juga yang ngomong. Egy kan juga orang hukum. Coba kalau misalnya ada orang hukum yang ngomong kayak gitu, yang mendalilkan yang harus membuktikan, disodorkan, biar jelas terang benderang, semua media meliput. Nah, misal si Bang Tri punya ini ijazah asli Jokowi, ya, datanya bahwa Jokowi, ini sodorkan, diliput oleh semuanya. Saya jadi ingat kata-kata Fahri Hamzah. Anies Baswedan itu hanya mengumpulkan massa-massa yang marah, dan itu nggak baik. Oke, jelas ya, ancaman yang nyata dari Egy Sujana. Saya jadi ingat kata-kata Fahri Hamzah. Anies Baswedan itu hanya mengumpulkan massa-massa yang marah, dan itu nggak baik.
Sudah kelihatan. Dia nanti di 2024 kalau Anies menang, kalau maka yang pertama mereka lakukan adalah balas dendam. Waduh. Sedari beberapa bulan ke belakang ya, urusan ijazah Presiden Jokowi masih belum usai. Ternyata saudara. Dan mereka tetap kekeh memaksa untuk Presiden Jokowi datang membawa ijazah aslinya. Sesederhana itu, sesimpel itu katanya. Padahal ini kan ada beberapa orang hukum juga yang ngomong, pengacara juga yang ngomong, yang harus membuktikan itu adalah yang mendalilkan, meneruskan laporan tentang ijazah presiden itu, karena takut kalah di persidangan katanya, karena yang bisa mengakses bukti-buktinya, data-datanya dan segalanya itu hanya Bang Tri. Kan pernyataan yang keliru dari seorang kuasa hukum. Jadi Egy Sujana itu menjadi pengacara bukan berdasarkan data, tetapi berdasarkan emosi juga. Nah ini yang dimaksud oleh Fahri Hamzah, mengumpulkan massa yang marah, yang emosi. Akhirnya menjadi kuasa hukum juga yang tidak ideal, mampu melaporkan perkara yang dia tidak tahu datanya. Ini kan persoalan itu. Kan itu sejak dari awal dulu juga sudah kita tertawa karena sikap-sikap Egy Sujana dan kawan-kawannya mencabut laporan tentang ijazah palsu presiden itu. Sudah kelihatan dia nanti di 2024 kalau Anies menang, maka yang pertama mereka lakukan adalah balas dendam. Sedari beberapa bulan ke belakang, ya urusan ijazah Presiden Jokowi masih belum usai ternyata. Jelas terang benderang, nggak usah capek-capek Jokowi datang. Gak usah memaksa juga. Dan kalau misal nggak hadir Presiden Jokowi, jangan dipaksa. Dan kalaupun satu kali lagi nggak hadir, jangan kau narasikan bahwa pasti ijazah Jokowi palsu. Nggak seperti itu. Yang mendalilkan, yang harus mengeluarkan dalilnya, yang harus membuktikan dalilnya, yang harus membuktikan tuduhannya, itu bos. Kalau kemudian data ya si Bang Tri ini lengkap menunjukkan bahwa ijazah Jokowi palsu, masa iya ya terus akan dikurung si Bang Tri dan si Sugik. Berarti kan sampai detik ini ya data-datanya kurang utuh si Bang Tri. Kelihatan dari pertama tuh Egy Sujana dan kawan-kawannya nggak. Dan mereka tetap kekeh memaksa untuk Presiden Jokowi datang membawa ijazah aslinya. Sesederhana itu, sesimpel itu katanya. Padahal ini kan ada beberapa orang hukum juga yang ngomong, pengacara juga yang ngomong, yang harus membuktikan itu adalah yang mendalilkan, bukan yang dituduh. Alasannya takut karir advokatnya menjadi gak bener. Kan itu ya, ngancem-ngancem lagi. Mungkin bayangannya nanti Anies pasti bakal menang di 2024. Kita akan catat nih hakim-hakim dan jaksa nama-namanya, kita akan adili. Wah, dengan pengadilan rakyat. Mudah-mudahan menang ya, mudah-mudahan lolos dulu Aniesnya jadi calon presiden, sekarang baru bakal calon. Nah setelah itu baru Anda punya harapan, punya cita-cita untuk menang di 2024. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Coba kalau misalnya Anda kuasa hukum, tahu ngerti aturan hukum, siapa yang harus menunjukkan dalilnya? Siapa yang harus menunjukkan ijazah Presiden Jokowi? Bang Tri atau Jokowi? Sementara di sini yang nuduh ijazah Jokowi palsu itu Bang Tri. Kata sebagian pengacara, sebagian orang hukum, yang mendalilkan itulah yang mesti membuktikan dalilnya. Indonesia tanah air beta pusaka
Adinan Jaya.